Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga nganggukan kan, entah kapan suatu saat. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira apa? Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini tok, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami uteke podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi salah. Memangnya nak podo Islam terus uteke podo. Kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Saya ulang lagi ya. Latihlah iman secara benar. Karena agama ini liqaumi yaqilun. Dan yang minta mukjizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang. Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadiah. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut. Ngapain kita nyari-nyari bukti? Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah itu pangeran. Mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu biha. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah saya turuti, nyatanya mereka tetap kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Loh apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkanmu. Aneh enggak? Aneh. Makanya sebenarnya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya enggak ada khiyarus sahabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang enggak benar. Waqalu tadi rujuknya kan orang benar. Lan nu'minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Saat terusé autakuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqafis. Sama yang ngomong ini orang benar apa orang enggak benar? Orang enggak benar. Ya jelas ya, clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan nak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan nekdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jenengan. Kowe nek ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mengke setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja. Yang ngelola roh ya enggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola. Sama saja Gusti. Jenenge inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bagus. Terus mati, anak-anak eling ya nangis, bojomu ya sing nangis sak kadari ya sudah selesai. Nak kowe tangisan Cina, nak disiksa mungkar nakir. Tapi nak kowe wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot, wah kan keren. Mlebu swarga diame, napa? Lah sing jenis iki mbok tahlili ya kena, ora ya kena aman. Paham ya? Cukup malah debat tahlil hukume piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha ya pitung dinane tradisi Buddha kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7 gedeng 8 ya gawe 1 sing penting ora anti kalimat thayyibah. Mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe ikut. Cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi. Biasa saja. Saya sering ketemu ulama Wahabi, saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya gejol-gejolkan ya biasa. Nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering gejol-gejolkan. Pas atas nama orang alim ya gejol-gejolkan.
Dulu itu Mbah Hasyim Asy'ari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalimat thayyibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Nah, nanti cara kaifiyah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus, tapi selalu ada pantangan, misalnya di kamar mandi, saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika, apa? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak beda, andai kan kamu jadi kiai. Kira rara-rasan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Mas jawab, ki milih ndi? Diwarna apa dipisah? Dipisah. Nah, kowe hen. Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang diwarna. Kalau diwarna itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentali cilik terus, mergo ora ono sing didik sing tuwa. Nak diwarna kadang sing cilik, sing tuwek kan suaya rabi men bakas rabi, sing cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa sebalike sing cilik melok main game, sing tuwek melok main game mergo katut cah cilik. Lha iku jenenge istihad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di shaf akhir. Yang shaf awal wali karena sering shaf awal, yang shaf akhir ya ada yang jadi wali. Yang shaf awal enggak terima, kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di shaf akhir? Jawabnya, saya itu malu sama Allah, kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi niru ya, gimana cerita? Cek pede nih, enggak ngerti. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males, tapi motifnya itu apa? Tawadhu atau malu, dia jadi wali. Nah, aku kan mergo males banyak. Atau moh rohimame tadi. Iku sing mari ra wali-wali. Sing kok ngarep kadang ambisi ngimami padha dene malah repot meneh. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu ya entek ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu ya entek ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedhei. Ndak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kamis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kamis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang. Ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang terus. Nah sekarang gitu. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ila yaumil. Maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak. Bahaya kalau sunat kok dilakukan terus. Nanti dikira wajib. Sehingga Abu Hanifah tidak kunut. Dan itu ya biasa ketemu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut. Ketika ditanya ikroman di hadal madhab, saya menghormati madhab. Orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa. Sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas. Ini kunut sebelah ini mesti. Tidak kunut sebelah yang dulu itu enggak. Saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana. Sampai sekarang nggak ada. Karena saya orang alim, taunya kunut madhab Syafi'i, nggak kunut madhab Hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 mazhab itu. Sudah tahu toh maknanya? Mazhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok ora paham? Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus apa sunatnya juga ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira wajib. Nah, yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah, akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu enggak jadi politik identitas, saling menghormati. Imam Syafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut. Pernah sholat di masjid Abu Hanifah enggak kunut. Ketika ditanya ikroman li hadzal madhab, saya menghormati madhab ini.
Wong tak angen-angen nak kunut terus nggak dikira wajib. Orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Syafi'i di komunitasnya juga kunut. Ya sudah biasa dulu seperti itu. Makanya kita ini harus ngaji. Dulu itu biasa ulama gejol-gejolkan perkara madzhab kayak yang saya contohkan tadi. Orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biwiri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara'. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara' sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara', maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Wong padha pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kula naruh debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok iku malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah. Dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya. Emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di Muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya. Bahayanya tadi, misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir. Atau berteman orang fasik. Atau berteman perempuan cantik. Dia alim, alim soleh, saya ulang lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik. Atau orang fasik, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Wong ayu nak dikancani wong fasik, engkau malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nak dikancani wong alim, syaratnya soleh, saya ulang lagi. Dibina, dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinikahkan sama orang soleh. Ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayu tadi baik dan bernikah sama orang soleh. Berteman orang kafir ya dia mengajarkan hujah-hujah argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu bukti bahwa agama itu bebas. Wong alim nyatane kancanan wong ayu, wong kafir gak masalah. Itu pilihan mbahmu. Ini beda, sama-sama cara zahir kancanan orang fasik, tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek wadon ditukoni. Walhasil nduk sarang duwe entek. Tapi nggawa mainan, nggawa kacang terus. Saake jare. Sama-sama belanja, dekne niate nyebar rahmate Allah. Saya pernah ngalami itu meskipun di skala yang ekstrim. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan to. Tapi utek-utek medhit ngene kan pikirannya kan. Nek ora dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis bentek.
ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh, karena tidak diharga diri. Tapi kalau lewat jual beli kan senang. Ya banyak ulama yang gitu, boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh, tenang wae. Cara dohir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan, tak pangan sesuk wae ora ono, sing dikai ya sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Bareng ngekek duit wong 100.000. Lah iki lanjiran duitmu akeh, ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuh wae ngenakno sing dikai apa? Ngenakno sing dikai. Asal wong soleh, dekne ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen mlete tenan. Bolak-balik wong ra soleh iku masalah. Makanya kancani wong soleh. Mergo wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi ku nak dahar sering ning njaba. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dah sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate berusaha khusyuk iku meneng. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugi malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenake yo barokah, asal dekne soleh barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok ya mbok meneng ben wibawa. Nak ibadah anggap wali terus akeh sing sowan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh wae. Modus iku jenenge apa? Lho iya, kayak kasus di Probolinggo, andai kan wong ra jubahan iku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalahan. Umpama ndekne nganggo kathok seprapat terus pahpon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya to ora? Baru kayak jubahan ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang enggak soleh, di tangan orang enggak soleh itu makanya kata ulama, kata Imam Harum, kena alim, urip biasa wae. Aja sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti Mas bener kok sampean ini bener. Ora alim wis sepedaan motor ya sampai dang-dang sampai rokokan itu wis bener. Ki ada bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kenapa melete tak anggap pinter ini. Menutupi apa. Wis pokoke terusno dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah, itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya, gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, aina sirarun nas, lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, aina khiyarun nas, lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma apa? Sobia. Nabi Yahya ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim, wa yukallimun nasa fil mahdi. Wakah. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, limada tas'al aina khiyarun nas. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik.
Gantian Nabi Yahya tanya, lima datas al aina sirarunas. Lalu kenapa anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter, udawil maroto. Maka saya mengobati yang sakit. Kalau anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalilnya pokoknya. Mana ada ilmu dalilnya pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau enggak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut enggak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nak di vulgar roh dari vulgar. Nah iku ra paham banget tenan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dan tidak kunut itu al khilaf baina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik kayak misalnya begini. Tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri Sidogiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya enggak boleh pakai peci putih. Haram kata beliau. Kata beliau, "Jong kajine wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000." Kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kajiannya Adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga nganggukan kan. Entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan iri. Keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika istihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya neng parkiran macak ngono. Alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira? Kowe kelakuanem cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu enggak pernah pakai baju resmi. Seringnya pakai sarung tok, kadang enggak pakai baju. Ketika ditanya, "Kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu?" Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurat. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung, terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud, mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira dikira. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum.
Karena semua kiai sudah jadi imam, nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot, makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu, karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak bisa. Biar seimbang. Sekarang enggak do geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini, andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi iktikaf di masjid. Terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngrumat yatim, ngrumat jenazah, ngrumat jalan-jalan raya, kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran iktikaf di masjid. Yatime sedang do mati, mergo do iktikaf kabeh. Tapi baru kaya ana sing iktikaf ning perapatan, nek ana wong tiba iso nulung, nek ana wong kesasar iso takok. Baru kaya wong sing iktikaf ning perapatan. Sayange terus bidung-bidung barang ku sayange. Sajane niat iktikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusratit thoriq. Niat ingsun iktikaf nulungi dalan ben nek ana wong butuh. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi orang yang iktikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran, sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa, itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajane kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan, orang itikaf ya dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andai kan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Ngono iskal deh. Yo mareni yo tobat deh. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangane ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil itu mengobati yang sah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nek ora kuat niru Nabi Yahya, nek kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masa. Ya sudah, yang penting roh ilmunya, bahwa dulu itu biasa. Paham ya? Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik. Tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah. Karena ketika Nabi diteror, Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak. Sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam, Nabi itu masih sembunyi. Sampai ketika lihat Umar gelut di pasar Ukad, dia petarung yang menangan, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Semoga orang seperti ini itu masuk Islam. Karena ini rapati butuh sopan, ini butuh petarung. Tenan, Umar masuk Islam. Masuk Islam hari pertama sudah Abu Jahal ditotok rumahnya. Kamu lo ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Semua orang diparani. Akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima tu'mar. Akhirnya Nabi berani dakwah secara alaniyatan. Barokahnya mantan preman. Jadi kebutuhan Islam banyak. Butuh orang sopan, butuh petarung, butuh macam-macam. Butuh wong lomo, butuh wong fikih sabar itu sakit, ora usah ditambahi. Karena jumlahnya sudah overload yang fikir itu rasa diproduk sudah masif sudah. Jadi orang kok kalau gedeng fikir, maksudnya jumlahnya sudah banyak. Jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah? Makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah. Ketika beliau mau wafat, itu nunjuk Umar jadi khalifah. Padahal beliau wataknya lemah tapi menunjuk orang yang sangat kasar, yaitu Sayyidina
Karena beliau insaf, tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak. Kadang kebaikan terwakili orang yang tegas. Kayak Sayyidina, kayak apa insafnya para sahabat? Iya toh, kalau di internal akhlak itu baik, tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal, yang baik itu orang tegas. Coba misalnya ada preman di perapatan, mau ganggu kiai, itu di santri sopan mau diluk, pusing kan? Tidak di semua santri kayak Rogen mantan preman, ayo gelut, oh mati orang ninggal popo. Itu kan keren, apa? Keren. Makanya Abu Bakar ketika, lu ya, sampean tahu kan hadisnya Umar, setiap ada orang munafik macam-macam pamitnya sama Nabi, da'ani adrib pun izini Nabi tak biya coy. Ya setiap hari kegiatannya gitu terus. Tapi dulu orang itu insaf, Abu Bakar insaf, kelebihannya Umar di situ. Umar insaf, kelebihannya Abu Bakar di. Maka ketika kandidat khalifah, Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua sahabat. Ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua sahabat. Orang kok Abu Bakar pepe wong alus, golek sing sejenis aku ndak. Karena dulu semua orang itu pakai insaf, pakai kesadaran sing super tinggi, tidak nuruti nafsu. Loh saya andekan ada orang alim sekelas saya kok mau ganti tafsir Jalalain, ganti Gus Fikih yang mendesak fikih. Terus dia alim enggak masalah. Salahnya dia alim keramat. Pokoknya dia ngerti Allah Mahfud nak setingkat aku. Nak roh berarti hop. Karena dulu itu begitu, ulama dulu itu seperti itu. Biasa. Sekarang itu enggak. Orang itu kalau enggak kelompoknya enggak mesti salah. Abu Bakar itu raqiqul qalbi. Raqiqul hawashi, riqqatul qalbi. Tapi beliau justru menunjuk Sayyidina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak, butuh orang tegas. Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh riqqatul qalbi sehingga beliau hormat sama Abu Bakar. Tak pimpin aku, wah, bubar kabeh. Tapi dari Abu Bakar, ning jobo aku, kok wong mlete nek ora ono Umar. Sehingga dua beliau saling dan itu luar biasa. Nah, khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan gue iling-ilingan, nak putih itu sunnat. Tapi sing ireng, piye-piye kaji desa iku disaingi kedul 5.000 gak terima. Yakin deh, Bos. Nah, saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena tadi saya kaget kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan, yang putih masih banyak separuhan. Ya gak ada yang merencanakan, ya alami saja. Nah, terus sampean bener di putih apa hitam? Putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah apa? Ijtihad. Pun kalau terus nang. Pokoknya sementing wae iman itu sesuatu yang absolut. Maka kita andaikan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap sebagaimana kita mengatakan 1 tambah 1 2 dapat hadiah apa tidak dapat hadiah ya tetap mengatakan 2. 1 tambah 1 pasti 2. Subhanalladzi mawsudi dzat khalaqa kang gawe sapa ladi ala azwaja ing pira-pira pasangan ali asnafa tegese pira-pira pasangan kullaha sakabehane asnaf. Tak Allah gawe mimma sing perkara tumbitu kang nukulno. Nukulno apa bahasa Indonesia? Menumbuhkan apa al-ardi bumi minal hububi sanging pira-pira bebijian wa ghairi halan yana hubub. Wa min anfusihim lan Allah gawe jenis jejodohan niku sangka awak dhewe ne wong akeh. Jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh, berpasang-pasangan. Termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Minat zukuri sing pira-pira lanang walinasilan pira-pira wedok wa mimalan sing perkara la ya'lamun kang ora ngerti sapa wong akeh. Maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu enggak ada. Allah ngendikane gini, Maha suci zat yang bikin tumbuhan, bikin hewan semuanya berpasang-pasangan, termasuk manusia juga berpasang-pasangan. Dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu. Jadinya wa mimma layak lamun. Ya era itu misalnya enggak ada listrik, tapi setelah ada listrik ya sama, ada plus ada minus. Jadi sama tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang
Meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal. Kayak zaman dulu kan belum ada listrik, tapi setelah ditemukan listrik juga ada plus, ada minus. Itu jenis wa mimma la ya'lamun, dan dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Minal makhlukati sing pira-pira makhluk al ajibati kang gawokno al gharibati kang aneh utawa kang langka walang wa ayatul lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wa ayatun lan iku dadi ayat, dadi pertondo, dadi bukti alal kudrati ing atase kekuasaan alazimati kang agung. Alailu te kejadian malam, untuk alailu te terjadine bengi. Allah nerangaken naslahu, nyoplok sapa ingsun. Aki kuna maknane beset sapa ingsun, beset tu nyoplok sedikit demi sedikit. Nufassilu tegese misa ingsun minhu saking lail, ingsun misa annahara ing rino, atau status rino. Nak wis rino tak cabut terus dadi bengi. Faidan mongko nalikane naslahu minhun nahar. Hum utahe wong akeh sing berdomisili ning daerah itu iku muslimuna iku dadi petengan kabeh. Manane dakhiluna tegese manjing kabeh fi dzalami ing dalam peteng. Wasamsu te srengenge tajri iku lumaku apa sames. Ila akhirih utumeka maring akhire dawuh Allah taala iku min jumlatil ayati setengah sangi jumlah ayat lahum kedhe wong akeh ayatin ukhra ta dadi ayat sing liya. Lawal qamar te rembulan kadalik kaya mengkono-mengkono yajri li mustaqarrillah. Utai srengenge iku tajri iku lumaku apa samsu li mustaqarrin maring nggon tetepe to nggon orbite lah kedhe sames. Maksudnya ilahi tegese maring iki mustaqor ela tata jawa suku tegese orang liwati apa sames hu ing mustaqarrillah. Zalika uta mengkon-mengkono kabeh ai jarwiha tegese uta mlakune sames iku taqdirul aziz iku desaine utawa takdir maknane desain sing presisine pas. Dadi qadara iku maknane desain sing presisine pas iku jenenge takdir apa ngukurnya secara cermat iku jenenge apa takdir. Iku takdirul aziz, iku kekuasaan desainnya Allah kang agung fi mulkihi dalam kerajaan Allah al-alimi kang alim. Alim maknane pirsa betul bi khalqi kelan sing diciptakno Allah. Wal qamara qaddarnahu wal qamara lan ing rembulan bi rafi lan rafa wal qamaru wan nasfi lan nasab kados gara iki ta wal qamara. Wa tilafat al qamar mansubun dinasabno bi fi'lin lan fi'il yufassiruhu kang nafsiri ing fi'il apa perkara ba'dahu sause lafat al qamar. Wal qamara lan ing rembulan qaddarna iku ngatur ingsun. Dadi ngatur secara presisi tepat hu ing qamar. Min haitsu sayruhu sanging sekirane perjalanan qamar. Ingsun ngatur manazila ing pira-pira manazil. Pira-pira tempat nggon singgah. Manane sama niatan tegese 8 wa isirina lan 20 apane manzilan tepate. Jadi manazilul qamar iku 28. Di samanin ing dalem 8 wa isirina lan 20 apane latan bengine. Mingkuli sahrin sanging saben-saben bulan. Wa statiru lan ndelik utawa napa nggih ora ketok apa qamar lailatani ing rong wengi kados teng teori falang kabisa bebas itu ingkang lamun ana apa asharu rembulan iku salah sina 30 apane yauman walailatan lan istitar muk sewengi ingkang lamun ana apa sahar iku tisatan 9 wa isirina 20 apane yauman dinane hatta ada singgo bali apa qamar ila akhiri manazilihi temeka maring akhire manazile qamar hira'il aini ing dalam pandangan privat baline kal urbinil qadim kaya dene pelepah sing kawak lepah utawi napa mancung sing kawak kau disamarihi kaya dene plepahe mancung ida ataka nalikane wis tuwek apa disamare di mancung lho napa nak sing tengene wit klapa apa cara mriki mancung sing tambah tuwek itu kan tambah napa jenenge mengerucut kayak napa niku panah niku kaya kaos nih biasa bahasa Arab malah basa Jawa lali apa niku lho napa membusur napa wis pokoke ngoten niku. Fa innahu mongko satamne urjunil qadim fa innal urjunal qadim yariku dadi cilik apa urjun wa yataqaw wasulan dadi membusur apa urjun wa yashuru lan dadi cilik apa urjun. Jadi mengecil terus membengkok lah bengkok iku kal urjunil qadim. Lasam ora ana te srengenge yang bagi sayuk japa sames ya sulu tegese dadi gampang apa sames wa yasihulan sapa sames.
Wa yasihulan sah laha kedhe sames apa antudrika ento nyalip apa sames al-qamar ing rembulan. Jadi selawase tahun Samsiyah iku ora iso nyalip tahun apa Qamariyah. Fatas tami mongko iso kumpul apa sames mau sertane qamar filaini ing dalem sewengi misale walale lan ora ana te bengi iku saguh nahar nyelip rino. Falayati mongko ora teko apa iki lah lail qoblang kido iki sedurunge entek nahar. Itu bolak-balik ya sami utawa ora layak tilailu qoblang kido nahar to layak nahar qoblang kido ilal sami. Wa kullan te saben-saben suwiji tanwinuhu te tanwine kulun iwadun dadi gentiane mudhofile sang mudhofile. Minas samsi sang lafat samsin wal qamari lafat qamar wan nujumi lafat nujum. Fi falaken ing dalam cakrawala mustadirin kang luas. Luas sing napa? Bulat iku jenenge cakrawala. Luas sing bulat. Yasbahuna iku padha ngelangi. Ngelangi napa? Berputar ning atmosfer niku jenenge ngelangi. Dados kalau orang ngelangi di apa renang ning gone air jenenge renang ya yasbah napa yasbah. Nah kalau apa satelit atau planet itu ya yasbah tapi fi falakin napa sama-sama diarani napa berenang. Yasbahuna iku ngelangi nata berenang apa ikilah kulun yasiruna tegese lumaku apa kulun nuzilu den posisekno apa ikilah kabeh falak mau napa jenenge planet-planet wau manziratal uqala'i kaya perlakuan wong-wong sing duweni akal. Mesti dijamakno jamak mudzakkar salim napa? Dijamakno jamak napa? Mudzakkar salim. Kok ngeten nggih kula terangno model orang yang tidak nekuni sesuatu tapi sampean tetap paham. Nek ora paham kebangetan. Awas nek ora paham, rugi lemu ngaji. Sini-sini wong nek paham. Jadi kalau Allah bikin hukum, kula berkali-kali ngomong. Kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, yang detail diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu ya. Bisa saja orang tua ahli thariqah tapi nggak ngerti falak. Yang ngerti falak nggak ngerti apa thariqah. Itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 napa? 8. Nah istimae sempurna 28, 29, tek mengke tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti diikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini. Rungokno. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Ngurah bidangnya kok ngomong. Ya, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat. Kenapa sih NU Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus nek debat suwun-suwunan wah saiki negara bela NU utawa bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah iku NU. Hisab iku Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rehan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Nah, tak warai ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Badur Rahman, itu mbah kelima dari saya.
Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya, perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan, Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal Naksabandi ya ini. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebenarnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad, kemilawa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi salah. Memangnya nak podo Islam terus uteknya podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari Nabiyut saya, sakjane iku gampang Gus cara kuno. Ndelok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom direbut wong, lha iku tukaran pantes. Mung perkara awal sawale kok tukaran. Maksudnya bojo ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mergo iku sing ngebut mesti wong stres iku ngomong. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam wis ora usah kamu belajar falak, wis malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan itu gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi iso nguji bener Mustafa Ruhin Pak Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan dijak urung sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan wis mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut. Cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana. Paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU aja gitu. Terus tukaran tuh tinting. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah uteke lho nanti. Saking oleh rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Utawa walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut, berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang, saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takut. Sing darani meteng hamil. Sing darani meteng kok kan biasa. Bojomu wis ra gelem meteng. Serak prospek kan biasane mau di anak meneh. Sing darani meteng wiji aku takut. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Yo aja keliru gitu. Sing darane weteng cara ngawang blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge meteng.
Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka kali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu ijek dijima. Memang bahasa fikih enggak boleh kinayah. Kurang cek tidur bersama, gak jelas itu. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ono WA-ne Rohin terus tukaran cerai. Oh, ono cah keriting gendut wah ini gambare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa? Iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal piro? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1. 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya? Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Enggak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Apa? Ada ilmu yang diawamkan, yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah, yang enggak nikah kan kalau enggak haid kan susah, berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono mesti ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumun, dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasamsu yang bagilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan itu bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharam. Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin padha dene, ayat ilmiah dadi mantra. Kasihate ngene gak sih padha dene. Sing ngaramno mbek sing ngritik padha goblok ya. Padha ora tau ngajine maksudnya. Mbok yo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunya sing ngene rame-rame wae. Leung Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Ndak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Ndak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil, harusnya iddahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu, jangan-jangan itu tidak haid tapi darah yang keluar. Artinya gini Hin, dekne ku kaget dipegat atau trauma terus keluar darah tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaid awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Dadi umpama mani iku dadi tenan, umpama haite iku gak haid tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget disentak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh?
Di sini ada dua ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger head bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi orang Rembang Jogja mulang ternyata. Jos wae pinter.